Halo Pionas, kembali lagi di channel saya. Channel akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada sebuah informasi ini terkait legalitas dari Pi Network ini ya. Jadi apa saja nanti penjelasannya terkait legalitas dari Pi Network ini? Harap disimak sampai selesai ya videonya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya. Jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini. Harap jangan di skip-skip ya agar Anda tidak gagal paham. 1. Pi bersertifikat ICO 9001. 2. Pi AML anti money laundering. 3. Pi tunduk pada GDPR UU Perlindungan Data Privasi Individu per Badan Usaha. Apa yang dimaksud dengan ISO dalam perusahaan? ISO merupakan suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional pada bidang industrial dan komersial dunia. Apa yang dimaksud dengan ISO? ISO sendiri merupakan singkatan dari International Standardization Organization, yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam menciptakan ketentuan atau standar untuk diberlakukan di seluruh dunia. Apa manfaat ISO bagi perusahaan? International Organization for Standardization ISO merupakan sebuah standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO akan sangat menguntungkan perusahaan Anda dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun meningkatkan sistem manajemen mutu. ISO 9001 tentang apa? Sertifikasi ISO 9001-2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu, atau bisa disebut juga sebagai sertifikasi sistem manajemen kualitas. Manfaat ISO 9001. 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Meningkatkan moral karyawan. 3. Diakui secara global. 4. Penyimpanan catatan yang lebih baik. 5. Memperluas hubungan dengan supplier. 6. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 7. Perbaikan terus-menerus. 8. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. 9. Dan masih banyak lagi. Persyaratan ISO 9001. 1. Sistem manajemen mutu. 2. Tanggung jawab manajemen. 3. Pengelolaan sumber daya. 4. Realisasi produk. 5. Pengukuran, analisis dan peningkatan. Biaya ISO 9001. Tidak ada biaya sertifikasi ISO 9001 yang spesifik karena proses tergantung pada berbagai faktor khusus untuk masing-masing organisasi. Termasuk 1. Sektor industri. 2. Jumlah site per cabang. 3. Omset tahunan perusahaan. 4. Jumlah pekerja. 5. Akreditasi yang dibutuhkan. Manfaat ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 akan membantu merampingkan proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan komunikasi internal. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini mendapat manfaat seperti meningkatkan moral karyawan, meningkatkan retensi pelanggan, dan pendapatan yang lebih menguntungkan. Berapa lama untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001? Proses ini dapat memakan waktu hanya 60 hari dari konsultasi pertama dengan spesialis ISO kami hingga sertifikasi. Namun, ini tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Apa itu anti-money laundering? Anti-money laundering AML mengacu pada seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur manajemen risiko yang dimaksudkan untuk mencegah penyamaran dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah. Kepatuhan Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR saat menggunakan layanan AWS. Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR Uni Eropa melindungi hak dasar atas privasi individu dan perlindungan data pribadi Uni Eropa UE. Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR mencakup persyaratan tangguh yang akan meningkatkan dan menyelaraskan standar untuk perlindungan data, keamanan, dan kepatuhan. Apa tujuan Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR? GDPR dipandang sebagai solusi atas perlindungan data publik di internet sehingga mendorong pengendali data, seperti media sosial, untuk lebih waspada dalam melindungi data milik subjek data pengguna. Kenapa data pribadi harus dilindungi? Lantas mengapa data pribadi seseorang harus dijaga kerahasiaannya, baik oleh individu maupun perusahaan? Berikut ulasannya. Mengutip laman kominfo.go.id, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi dilakukan untuk tujuan menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah benar ini sebagai legalitas dari Pi Network, atau tidak? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Untuk Anda yang ingin gabung di Pi Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Oke, jadi itu tadi ya penjelasannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain terkait informasi ini? Karena ini saya mendapatkan dari salah satu
grup saya ya, yang mana dia mengatakan bahwa ini juga dia dapatkan dari teman-teman yang lain gitu ya terkait informasi ini. Mungkin Anda ada informasi lain terkait ini ya, silahkan komen di kolom komentar, berikan tanggapan Anda. Oke. Dan untuk informasi ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.